Di beberapa tempat, laut hanya menjadi pemandangan. Namun di sini, laut adalah halaman rumah, jalan menuju sekolah, dan satu-satunya cara untuk tetap bertahan. Kalian tahu, inilah Pulau Sembilan. Sesuai namanya, pulau ini terdiri dari 9 pulau-pulau kecil yang berada di perbatasan Laut Flores. Secara administratif, wilayah ini hanya memiliki luas sekitar 7,5 km persegi dari total ke-9 pulaunya, yang dihuni sekitar 7.616 jiwa pada akhir tahun 2019 lalu. Di ruang sempit ini, ribuan manusia menggantungkan hidup sepenuhnya pada laut. Tidak ada jalan raya besar yang menghubungkannya ke pusat kota, hanya sebatas jembatan-jembatan kecil yang menjadi penghubung antar satu pulau ke pulau lainnya. Selebihnya, mereka harus bergelut dengan laut, mulai dari makanan, pendidikan, kesehatan, hingga masa depan. Semuanya harus ditempuh melalui laut yang sama setiap hari. Lalu bagaimana rasanya hidup di wilayah sekecil ini yang terpisah jauh dari daratan utama, namun tetap berdetak sebagai bagian dari Indonesia? Untuk mencapai Pulau Sembilan, perjalanan tidak dimulai dari jalan raya, melainkan dari pelabuhan kecil di pesisir Kabupaten Sinjai. Dari titik ini, daratan Sulawesi perlahan ditinggalkan dan laut mulai terbuka, menjadi satu-satunya jalur penghubung. Gugusan Pulau Sembilan terletak sekitar 12 mil laut dari daratan utama Sulawesi. Jarak yang tampak dekat di peta, namun dalam kenyataannya sangat bergantung pada cuaca, angin, dan arus laut. Tidak ada jadwal transportasi besar yang pasti. Warga biasanya hanya mengandalkan perahu kayu dan kapal motor kecil sebagai alat transportasi yang sekaligus menjadi nadi distribusi logistik, pendidikan, dan kesehatan. Bagi masyarakat Pulau Sembilan, perjalanan laut bukanlah petualangan, melainkan rutinitas hidup sehari-hari yang penuh risiko. Secara geografis, Pulau Sembilan berada di wilayah Laut Flores, bagian dari perairan Indonesia Timur, yang dikenal dinamis dan terbuka. Gugusan ini merupakan satu-satunya kecamatan kepulauan di Kabupaten Sinjai, sekaligus menjadikannya salah satu kecamatan terkecil di Sulawesi Selatan jika dilihat dari luas daratannya. Menjadikannya wilayah yang terpisah secara fisik, namun tetap terikat secara administratif dengan daratan Sulawesi Selatan. Pulau-pulau kecil ini berdiri sendiri di tengah laut, tanpa perlindungan daratan besar di sekitarnya. Kondisi ini membuat Pulau Sembilan sangat bergantung pada keseimbangan alam laut, sekaligus sangat rentan terhadap perubahan cuaca dan iklim. Namun, keterbatasan ini justru memperluas makna laut di dalamnya. Bagi masyarakat Pulau Sembilan, laut bukan hanya sekedar batas wilayah, melainkan ruang hidup yang jauh lebih luas daripada tanah yang mereka pijak. Di ruang darat yang terbatas ini, ribuan penduduk membangun permukiman yang padat dan rapat. Rumah-rumah berdiri berdekatan, mengikuti kontur pulau yang kecil dan memanjang. Sebagian besar penduduknya bekerja sebagai nelayan atau terlibat langsung dalam aktivitas perikanan. Laut menyediakan pangan, sekaligus menentukan ritme kehidupan harian mereka. Kapan harus berangkat, kapan pulang, dan kapan harus bertahan. Pulau Sembilan adalah contoh nyata bagaimana manusia beradaptasi di wilayah dengan keterbatasan yang ekstrim. Luas daratan yang kecil, akses transportasi yang sepenuhnya bergantung pada laut, serta kondisi alam yang terbuka, membentuk karakter masyarakat yang tangguh dan mandiri. Namun di balik ketangguhan itu, tersimpan tantangan besar, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga keberlanjutan lingkungan laut. Inilah titik awal perjalanan kita. Untuk memahami Pulau Sembilan, bukan hanya sebagai gugusan pulau kecil, tetapi sebagai ruang hidup yang kompleks dan penuh makna. Di Pulau Sembilan, jarak bukan diukur oleh kilometer, melainkan oleh ombak yang harus dilalui setiap hari. Dan disinilah, kita mulai memahami satu hal sederhana. Hidup di pulau kecil berarti berdamai dengan laut setiap saat. Perairan di sekitar Pulau Sembilan
termasuk dalam ekosistem laut dangkal tropis. Di dasar lautnya, terumbu karang tumbuh sebagai rumah bagi ratusan spesies ikan, moluska, dan organisme laut lainnya. Terumbu karang tidak hanya indah, tetapi juga berperan penting sebagai tempat pemijahan, pembesaran, dan perlindungan biota laut. Bagi nelayan Pulau Sembilan, kesehatan terumbu karang secara langsung menentukan hasil tangkapan mereka. Namun laut bukan sumber yang tak terbatas. Tekanan terhadap ekosistem laut dapat muncul dari berbagai arah, mulai dari penangkapan berlebih, pencemaran, hingga perubahan iklim global. Kenaikan suhu laut dan perubahan cuaca berpotensi mempengaruhi terumbu karang dan ketersediaan ikan. Di pulau kecil seperti ini, gangguan kecil pada ekosistem laut dapat berdampak besar pada ketahanan hidup masyarakatnya. Selama bertahun-tahun, masyarakat Pulau Sembilan belajar menjaga keseimbangan dengan laut. Pengetahuan lokal, batasan tradisional, dan pengalaman turun-temurun menjadi panduan tak tertulis dalam memanfaatkan sumber daya laut. Hubungan ini bukan hubungan dominasi, melainkan hubungan saling bergantung antara manusia dan alam. Di Pulau Sembilan, laut memberi kehidupan, namun juga mengingatkan batasnya. Ketika manusia menjaga laut, laut pun menjaga manusia. Dan di antara gelombang inilah, keseimbangan itu terus diuji. Jika dilihat dari peta Indonesia, Pulau Sembilan mungkin hanya tampak sebagai titik kecil di tengah Laut Flores. Namun Indonesia dibangun oleh ribuan pulau kecil seperti ini. Pulau yang jarang dibicarakan, jarang disorot, namun menjadi bagian penting dari wajah maritim negeri ini. Pulau Sembilan adalah satu dari banyak pulau kecil yang menjaga keberlanjutan kehidupan di batas-batas terluar ruang hidup manusia. Di Pulau Sembilan, manusia hidup dengan ruang yang terbatas, sumber daya yang sederhana, dan risiko alam yang nyata. Namun dari keterbatasan itu, tumbuh ketahanan. Ketahanan yang dibangun dari pengetahuan lokal, dari kebersamaan, dan dari hubungan panjang antara manusia dan laut. Di sini, bertahan hidup bukan soal menguasai alam, melainkan memahami batasnya. Laut Pulau Sembilan telah memberi kehidupan selama puluhan, bahkan ratusan tahun. Ia menyediakan pangan, membuka jalur pergerakan, dan menjadi ruang belajar bagi generasi demi generasi. Namun laut juga menyimpan pesan penting. Sumber daya bukanlah sesuatu yang tak terbatas. Dan masa depan pulau kecil sangat bergantung pada bagaimana manusia menjaga laut hari ini. Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.